Ayo, ibu kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab Islam. Dan terakhir kita telah membahas yang namanya adab seputar pernikahan. Dan terakhir, lebih tepatnya kita telah membahas sebagai penutup dari acara pernikahan itu adalah di malam harinya yang dimana pasangan suami istri yang baru sebelum melakukan hubungan suami istri hendaknya sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Jadi nanti bapak-bapak yang nambah ya, nambah masalah. Maksudnya nambah bahtera rumah tangga. Ya, maka nanti bisa diperhatikan ini. Ya, sholat 2 rakaat sebelum memulainya. Ya, enggak sendiri-sendiri, jamaah, bapak yang mimpin. Wis kamu aja sendiri-sendiri yuk. Enggak. Ya bapak yang mimpin gitu ya. Nah, ini sholat 2 rakaat termasuk dari perbuatan sunnah yang dimana memang tidak ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang ada adalah dari sahabat. Ya, jadi ini merupakan perbuatan sahabat yang disebutkan di sini ada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada Hudzaifah bin Yaman dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi perbuatan sahabat inilah yang menjadikan dalil ya bahwasanya ini boleh diamalkan. Karena sekali lagi sahabat itu orang-orang yang terpercaya. Ya. Tidak mungkin sahabat itu berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan apa yang menjadi perbuatan mereka, kemudian tidak ada pertentangan dari sahabat yang lain. Nah, ini menjadi kan kita boleh untuk mengamalkannya. Baik. Nah, di sini adalah sholat 2 rakaat. Nah, jadi ini adalah pembahasan terakhir kita di pertemuan yang lalu dan selesai babnya. Yang perlu kita ketahui adalah mengingat kembali yaitu pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang mulia ya, di mana tujuannya diantaranya untuk menyempurnakan ya separuh dari agama kita. Ya, kemudian menjaga keturunan, ya, lalu memberikan atau mengeluarkan apa yang menjadi kebutuhan biologisnya di tempat yang halal. Baik, tentunya perlu kita perhatikan adalah ketika walimah. Walimah, ya, tidak perlu besar, tidak perlu mewah, tapi yang penting ada. Itu kuncinya. Kemarin kita bahas. Ya. Makanya walau bisa, meskipun itu hanya dengan seekor kambing. Yang artinya seminimal mungkin harus ada. Dicoba diusahakan untuk mengadakannya. Kalau mampu besar-besaran tidak mengapa. Tidak ada batasnya. Boleh saja. Mau walimahnya 3 hari 3 malam ya. Yang penting fulusnya banyak ya silahkan. Ya. Tetapi itu bukan menjadikan sebagai standarisasi. Oh, kalau walimah itu harus di hotel, harus di rumah makan berbintang gitu. Atau di mana enggak. Ya, tidak ada. Yang penting ada acaranya. Mengundang apa? Orang-orang miskin. Ini yang juga harus kita tanamkan di keluarga-keluarga kita yang mengadakan. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwasanya walimah itu adalah datang ke acara walimah yang dimaksud adalah walimah pernikahan. Ini menjadi hukumnya wajib. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Faqad asallah.
Orang yang tidak datang itu maka dikatakan seperti bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kecuali ada uzur. Ada uzur. Misalkan ya mungkin tempat walimahnya jauh sekali. Ya, di Sabang misalkan, ya jauh sekali gitu. Nggak ada, kita sulit untuk ke sana, kita mungkin juga waktunya terbatas dan lain sebagainya. Mungkin kita yang kerja juga sulit untuk mencari izinnya dari tempat kerja ini, maka semua itu termasuk dari uzur. Ya, termasuk juga hal yang memang kalau dilihat walimahnya ternyata ada kemaksiatan. Ya, di sana dijual minuman khamr misalkan, disediakan ya, bukan dijual, tapi disediakan minuman khamr. Nah, ini juga maksiat. Ya, maka ini perlu menjadi utur bagi kita oh, tidak datang. Atau di sana ada maksiat-maksiat yang lainnya, ya. Maka hukum itu akhirnya bergugur pada diri kita, ya. Sehingga kita tidak datang pun tidak mengapa. Tapi perlu diperhatikan Bapak Ibu, kalau misalkan tidak kehadiran kita tidak ketidakhadiran kita di walimah itu menjadi penyebab mereka merasa tersinggung atau sedih dan lain sebagainya, sampaikan dengan baik alasannya. Ya, kita tahu di sana ada kemaksiatan karena kita tahu dia gaya hidupnya seperti itu. Ya, kalau saya ke sana ada maksiat, saya bercampur di sini dengan kemaksiatan. Dalam syariat tidak boleh seperti itu. Maka sampaikan dengan baik. Ya, sampaikan dengan baik alasan-alasannya. Kemudian yang diharapkan semoga dia bisa menerima. Nah, kita juga kasih hadiah supaya dia juga seneng, ya kan? Jangan kita nggak datang terus nggak ada hadiahnya. Kasih hadiah. Biasanya kalau pengantin baru kan dapat hadiahnya apa sih? Selimut, kasur ya enggak ya? Eh, Amplop ya, ya transfer lah sekarang kan gampang ya. Ya, kalau enggak ya kasih hadiah. Sekarang kirimin Shopee kan gampang ya. Oh, tinggal marketplace kirim ke lokasinya. Gampang. Sekarang Masya Allah dimudahkan sekali. Ya. Nah, itu akan membuat hati mereka senang, ya kan? Orang yang kita ketika seorang itu kasih hadiah, maka akan tumbuh eh, kecintaannya terhadap orang tersebut. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan itu dia bisa tadinya mungkin tersinggung, akhirnya dengan kasih hadiah dia mulai oh ya alhamdulillah dia mulai bersyukur, mulai mengerti, tapi tetap senang dia. Nah seperti itu. Kemudian proses pernikahan atau proses akad kemarin kita juga sedikit bahas, ya itu sangat-sangatlah sederhana, ya tidak perlu sampai ketika ijab kabul itu dengan satu tarikan nafas, ya. Wah, tarik nafasnya dalam sekali gitu. Kira mau baca Al-Quran, ternyata mau ijab kabul. Saya terima nikahnya. Ini ya tidak perlu seperti itu. Ya, tidak ada landasannya dalam agama Islam untuk atau melakukan seperti itu. Ya, yang penting sudah ada ijabnya dari wali, kemudian kabulnya dari mempelainya laki-laki, kemudian sudah terjalin dan sah, ya sudah diucapkan, misalkan saya terima nikahnya, kemudian dengan mahar yang disebutkan, maka itu sudah sah. Ya, jadi sangatlah sederhana. Dan di awal pernikahan biasanya atau dianjurkan adalah adanya khutbatul hajah, adanya khutbah dulu. Tapi bukan khutbah, uh, bukan ceramah ya, tapi khutbah artinya membaca seperti khutbah Jumat di awal itu. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, itu eh, ya dibaca bagi siapa yang bacanya? Walinya. Jadi sebelum dia mengatakan ijabnya, ya, mengatakan bahwa saya nikahkan putri saya ini, nah maka dia
mulai dengan khutbatul hajah. Ya. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, bawa HP tinggal buka contekannya. Sekarang mudah kok, ya. Jadi nggak perlu dihafal. Wah berarti harus hafalin dulu. Mau hari hanya pusing belum hafal-hafal. Akhirnya tensi naik. Tensi naik. Karena mau di banyak banyak jamaahnya, 2.000 orang datang menyimak disorat di tengah-tengah meja gitu. Eh, nggak apa-apa ya. Ya, bukan satu yang buruk, nggak sama sekali. Jadi silahkan buka contekannya, nggak masalah. Ya, tidak masalah sama sekali. Nah, hanya saja dibaca dulu khutbatul hajah tadi. Nah, itu biar afdol. Kalau kita bilang afdol ya. Itu sunnahnya demikian. Nah, kalau mau mengadakan ceramah sendiri boleh, silahkan aja. Ya, misalkan sebelum nanti ijab kabul ada ceramah dulu deh, biar atau setelahnya, setelah ijab kabul ada ceramah sedikit kayak nasihat gitu, tausiah lah. Ya boleh saja, silahkan. Misalkan mengundang Pak Ustadz siapa, monggo silahkan. Ya, itu momen yang pas juga untuk bisa menasihati pengantin baru, kemudian juga orang-orang yang hadir di situ mengenai tentang pernikahan atau keluarga yang sakinah dan lain sebagainya. Baik. Berakhir kita di bab ini, ya. Maka kita akan beranjak kepada bab yang baru. Baik. Nah, mungkin di walimah itu kan banyak orang ya. Bisa jadi ada orang yang mungkin lagi nggak enak badan terus bersin, lagi hadir di sana, ya. Maka adab berikutnya adalah adab orang yang bersin. Iya, ini ada adab adab ya orang yang bersin. Nah, ada adabnya dalam Islam. Jadi Islam itu sempurna ya. Islam itu sempurna. Coba kita datang ke walimah, mesti itu ada tuh yang bersin tuh. Satu dua lah gitu. Ya, tapi jangan dicari-cari. Cari mana nih? Baik. Apa saja yang dibahas? Yang dibahas cukup banyak ya di sini. Ada 9 adab nanti seputar dengan adab bersin. Kita mulai aja dari yang pertama. Nah, saya mau coba saya pindahkan dulu ke mungkin ini lebih bisa nyaman di mata ya. Jadi ini adab yang pertama adalah tashmid al-atis. Tashmid al-atis. Jadi mengucapkan doa kepada orang yang bersin. Ini yang pertama, adab pertama. Mengucapkan doa kepada orang yang bersin. Luar biasa adabnya Islam itu. Orang bersin aja didoain. Ya. Luar biasa. Hadis yang pertama yang dibahas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Raddus salam wa i'adatul marid wa tiba'u janazah wa jabaratud da'wah wa tashmitul 'atis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Ada 5. Yang pertama menjawab salam. Yang kedua adalah menjenguk orang sakit. Yang ketiga mengikuti jenazah. Yang keempat memenuhi undangan. Dan kelima adalah tashmid al-atis, yaitu menjawab mendoakan saudaranya yang bersin. Mendoakan saudaranya yang bersin. Ada 5. Pertama apa Pak? Mengucapkan atau menjawab salam, menjawab salam. Kedua, menjenguk orang
sakit. Yang ketiga, mengikuti jenazah. Yang keempat, batu dakwah, ya memenuhi undangan. Kemudian yang kelima adalah mendoakan orang yang bersin. Nah, ini yang poin yang kelima ini sebenarnya yang kita bahas. Ini hadis pertama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Sudah hafal, Pak? Nih. Capek, Mas. Nih baru pulang kerja suruh ngafalin. Enggak apa-apa. Ya. Yang penting tahu kalau hak muslim ada di limo. Nah, tapi jangan kaget. Kita hadis kedua dulu. Hadis kedua, Nabi SAW pernah bersabda, hakul muslim 'alal muslimi sittun. Lah, apa artinya? Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada apa ya bahasa Jawanya? 6. Enggak ada yang lain? Enggak ada. Berarti sama ya? 6. Ada 6. Oh, tadi 5. Iya, Pak. Tadi 5, sekarang 6. Gimana ini? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah, angka ya, bilangan di dalam hadis, kalau disebutkan di dalam hadis ada bilangan tertentu semisal ini, ya seakan-akan kita mendengarnya itu suatu pembatasan bahwasanya hak muslim itu 5. Oh, berarti kalau lebih dari itu bukan hak muslim. Bukan hak seorang muslim, atau disebutkan ini 6. Loh, jadi bingung. Kok ini ada 6? Berarti 5 atau 6? Kalau di dalam hadis seperti ini itu bukan menunjukkan pembatasan, bukan. Ya. Bukan angka bilangan disebutkan di sini bukan menunjukkan pembatasan, artinya hanya 5, hanya 6, enggak. Ya. Ini hanya sekedar menyebutkan saja bilangannya, ya. Bukan pembatasan. Sekali lagi. Nah, sehingga tidak masalah mau hadisnya yang tadi ada 5, hadis yang ini ada 6, berarti kalau digabung totalnya ada 6 tetap. Karena yang 6 ini isinya serupa dengan yang 5, hanya ketambahan 1. Mari kita simak. Kata Nabi SAW, hak seorang muslim lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Sama enggak, Pak? Sama ya. Sama. Kemudian, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Sama? Sama, tadi ya memenuhi undangan. Kemudian yang ketiga, idza stansahaka fansah lahu. Nah, ini fansah lahu. Nah. Apabila engkau diminta memberi nasihat, berilah nasihat kepadanya. Nah, ini yang ketiga. Ini yang berbeda. Sebelumnya tidak ada tentang nasihat menasihati ini. Berarti di hadis ini tambahan ilmu bagi kita bahwasanya ternyata ada yang keenam, yaitu memberi nasihat. Ketika diminta memberi nasihat. Kemudian yang keempat, wa idza 'atasa fahamidallah fasammithu. Ya. Ini fashammithu, tashmid ya. Ini harusnya shin ya. Baik. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, orang yang bersin. Ya, atas jadi orang yang bersin. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka doakanlah dia. Doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah, semoga Allah memberikanmu rahmat. Apabila kemudian yang ke berapa ini? Kelima, wa idza marida fa'udhu.
Apabila dia sakit, jenguklah dia. Sama ya. Fa idza mat fattabi'hu. Kalau di sini fatba'hu. Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya. Iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya, ya, ittiba'ul janaiz. Inilah hak ya seorang muslim terhadap muslim lainnya. Hak di sini Bapak Ibu, yang dimaksud hak di sini adalah layan bagi tarkuhu. Maksudnya adalah sesuatu perbuatan yang tidak layak kalau ditinggalkan. Perbuatan yang tidak, saya katakan kalau agak tinggi itu tidak pantas, nah, gitu. Tidak layak untuk ditinggalkan bagi seorang muslim. Kenapa demikian? Karena perbuatan-perbuatan yang disebutkan di sini itu tidak semuanya hukumnya wajib. Tidak semua hukumnya wajib. Tapi bisa kita ambil kesimpulan, sangat mungkin semua 6 ini, perbuatan ini hukumnya fardhu kifayah. Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah apa? Ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain wajib bagi diri sendiri. Ya. Kalau nggak ngerjain, wis dosa. Contoh sholat, ya gitu mudah ya. Fardu ain. Itu fardu ain sholat. Wajib bagi perorangan. Individu itu dikenai beban kewajiban. Kalau fardu kifayah, nah, Mas ya, Mas, boleh jawab? Apa? ChatGPT? Enggak yang apa-apa, cari jawaban di sana. Nah, ya. Selama dikoreksi ya, selama dikonfirmasi gitu. Ya boleh saja. Oh ya, kalau fardu kifayah itu berarti ya apa namanya? Sesuatu yang jika sudah ada sebagian kaum muslimin mengerjakan maka gugur kewajibannya. Bila sebagian kaum muslimin sudah mengerjakannya maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Apa contohnya? Paling gampang. Menyolati jenazah, memandikan jenazah. Itu semua adalah perbuatan yang fardu kifayah. Kalau orang sudah mengerjakannya maka gugur bagi yang lain. Ya, gugur bagi yang lain. Ya, sehingga fardu kifayah itu sifatnya lebih tidak pada individu, ya, tapi pada sebagian kaum muslimin. Baik. Nah, ini 6 perbuatan ini bisa jadi semuanya bertitik pada fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Meskipun kalau kita lihat secara detail ada yang wajib, ada yang tidak. Wajib aini sendiri ya, individu, ada yang tidak. Baik, kita bahas sedikit mengenai hadis-hadis ini atau kita dua hadis ini. Kita pakai hadis yang kedua saja karena lebih sempurna ya, lebih banyak. Tapi saya juga akan memakai hadis yang pertama untuk penambahan saja. Hadis yang pertama atau hadis yang kedua ini disebutkan bahwasanya apabila engkau bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ketemu siapa? Hak muslim berarti ketemu siapa? Orang muslim. Kalau orang non muslim ngucapin salam enggak? Jangan ya. Nah, kecuali boleh selamat pagi, selamat siang. Tapi kalau salam jangan. Nah, di hadis yang pertama itu serupa. Namun lafadznya adalah raddus salam, menjawab salam. Nah, ini jadi saling melengkapi.
Hadis kedua menjelaskan tentang orang memberi salam. Hadis yang pertama justru menjelaskan tentang menjawab salam. Kalau mengucapkan salam hukumnya tidak sampai wajib. Itulah yang dimaksud tadi di awal. Bahwa saya hak di sini bukan berarti wajib semua, tidak. Tapi tidak layak untuk ditinggalkan. Ketemu seorang muslim masa nggak ngucapin salam? Itu kayaknya nggak layak banget, nggak pantas deh. Ya. Kalau seorang muslim mengucapkan salam. Gitu. Nah, kemudian hadis yang pertama menyebutkan bahwasanya raddu salam, menjawab salam. Nah, di hadis pertama menjawab salam hukumnya wajib, fard ain. Tapi bisa jadi yang tadi saya sampaikan, semuanya ini, perbuatan ini hukumnya jadi fardu kifayah. Kapan? Ketika seorang mengucapkan salam kepada jamaah, maka menjawab salamnya menjadi fardu kifayah. Tidak semua wajib dikenakan kewajiban untuk menjawab salam saat itu. Atau yang menjawab salam berkelompok, maka salah satunya saja mengucapkan salam kepada yang lain itu sudah sah. Nah, sudah sah. Seperti itu. Jadi hukum jadi fardu kifayah. Nah, seperti itu. Baik. Sepertinya saya pernah bahas mengenai ini ya, salam ini. Artinya kalau misalnya ketemu salam, yang muda ke yang tua, tapi jangan lupa yang tua juga ke yang muda sebagai bentuk tarbiyah ya, mendidik generasi muda, apalagi yang Gen Z ini. Ya, dengan gaya apa tuh sekarang namanya? Gaya sandwichnya. Aduh, mungkin ibu-ibu bingung ini apa itu? Ya, sandwich itu. Baik. Ya intinya ya kita ajarkan. Kalau yang sudah yang lebih tua tetap mengucapkan salam kepada yang muda. Ya supaya mereka pun mengerti bahwa ini termasuk adab di dalam Islam. Baik. Kemudian yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berdiri atau duduk. Nah, kemudian yang kelompoknya banyak mengucapkan salam kepada kelompok yang dikit. Itu. Baik ya. Kemudian yang berikutnya adalah wa idza da'aka fajibhu. Kalau diundang maka penuhi undangannya. Ini sama dengan hadis yang pertama yaitu ijabatu dakwah, memenuhi undangan. Maksudnya undangan di sini adalah undangan walimah. Undangan walimah sehingga hukumnya wajib. Nah, undangan walimah ya. Kalau undangan yang lainnya seperti misalkan hanya makan-makan saja gitu, undangan makan-makan biasalah. Yuk, Mas datang ke rumah main sini saya nanti buatin masakan spesial buat Anda, buat Mas sama keluarga. Nah, itu undangan itu sifatnya ya apa boleh-boleh saja. Ya maksudnya ya dianjurkan gitu, dianjurkan. Mustahab untuk dipenuhi undangannya. Ya, apalagi kalau terlihat mereka semangat untuk mengundang kita. Kalau kita nggak datang tuh malah jadi mengecewakan gitu. Nah, itu lebih baik datang. Lebih baik datang seperti itu. Baik. Kemudian wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dimintai atau diminta memberi nasihat maka beri nasihat. Ini hukumnya wajib. Kapan? Ketika diminta memberi nasihat. Ada orang, nih bapak ini termasuk orang tokoh dipercaya di tengah masyarakat, ilmu agamanya masya Allah luar biasa. Sehingga orang itu warga-warga sekitar itu udah meminta nasihat ke bapak. Datang malam-malam bawa oleh-oleh gitu.
Pak ada masalah ini, ada waktu enggak? Saya ada masalah mau cerita, mungkin nanti ada solusinya, saya minta nasihatnya nanti. Nah, ketika diminta nasihat seperti itu, maka wajib bagi yang diminta memberi nasihat untuk memberikannya. Kalau mampu, nah ini syaratnya. Kalau tidak, jangan maksa. Wah, biar nanti kalau saya enggak kasih nasihat, ini gimana? Ya wis, akhirnya kasih nasihat sembarangan. Ya, padahal itu berkenaan dengan agamanya. Ya, ada seorang mahasiswa yang dia sudah pengen banget nikah, tapi di orang tuanya masih pengen dia untuk kuliah. Padahal dia sudah menganggapnya ini saya bisa, wah, kemana-mana pikirannya kalau saya nggak nikah gitu. Minta datang ke bapak nasihat. Oh jangan sembarangan nanti nih. Nah, kalau nggak tahu, ya sampaikan, arahkan ke orang yang lebih tahu. Ya dalam masalah itu. Jangan kita malah menjadi sumber nantinya sumber masalah kemudian hari bagi kehidupan dia gara-gara salah nasihat ya, maka ini perlu diperhatikan. Kalau mampu silahkan sampaikan, bahkan itu wajib ya. Ada yang misalkan ya ada yang mau nikah sudah siap ini, terus minta nasihat bagaimana untuk menjaga ya hubungan tetap harmonis dan hangat. Nah, minta akan datang ke panjenengan. Nah, silahkan sampaikan karena panjenengan punya punya pengalaman banyak sudah makan garam, asam garam. Ya, sudah punya pengalaman yang banyak silahkan sampaikan. Nah, seperti itu. Baik. Tapi kalau misalkan hal yang buruk ya tidak boleh ya. Oh, saya ini ditikung. Saya tuh sudah mau sama dia nih. Ternyata si perempuan ini ditikung sama teman saya sendiri. Wah, gimana coba? Terus akhirnya saya harus pergi ke dukun atau enggak ya? Wah, ini nasihatnya dukun yang mana yang baik ya? Dukun mana yang baik? Nggak ada yang baik dukunnya. Nah, kayak gini jangan. Ya, jangan diberikan nasihat. Oh iya, sebentar ya, saya lihat cek Google dulu ya. Langsung saja sampaikan. Ya, nasihati dia dengan baik. Tinggalkan itu tidak boleh. Takdir Allah sudah ditetapkan dan lain sebagainya. Baik. Kemudian kita membahas yang berikutnya wa idza atasa midallah fashammithu. Apabila seorang itu bersin, ya, seorang muslim bersin, dia memuji Allah. Nah, ini kuncinya. Nah, ini pembahasan kita sebenarnya di sini. Ya, dia memuji Allah, bersin. Gimana bersin ya? Haji. Ya. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, bagi orang yang mendengar itu, maka dia dianjurkan untuk mengucapkan doa kepadanya, yaitu yarhamukallah. Kalau dia laki. Kalau yang bersih ini laki-laki kita bilang yarhamukallah. Nih ada di sini ya, yarhamukallah. Tetapi kalau yang bersinnya wanita bacanya apa, Pak? Yarhamukillah. Jadi kaknya diganti ki. Yarhamukillah. Jangan sampai salah. Ya. Yarhamukillah. Semoga Allah memberikanmu rahmat. Itu kalau dengar. Kalau seandainya tidak dengar, kalau tidak dengar ya maka tidak membaca doa itu. Jadi syaratnya ketika yang pertama bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua dengar. Nah, kalau nggak dengar meskipun dia mengucapkan alhamdulillah, kita nggak dengar
Sebelah kita dengar, yang sebelah itulah yang dianjurkan untuk membaca doanya, kita tidak. Mungkin kita sedang bengong, ya kan? Bengong, mikirin gimana hidup gitu. Terus tiba dia bilang, alhamdulillah bersin, alhamdulillah. Kita nggak dengar lagi terhanyut dalam pikiran kita sendiri. Ya, maka kita tidak perlu mengucapkan doanya dan tidak harus mengkodok, ya, tidak mengkodok. Baik. Nah, ketika seorang itu bersin, maka dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka ini juga termasuk adab orang yang bersin, yaitu mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Karena memang bersin itu sebenarnya ada penyakit yang dikeluarkan. Ada sesuatu yang masuk yang memang bukan tempatnya di dalam tubuh kita. Kemudian ingin keluar. Allah izinkan dia keluar lewat bersin. Ya, lewat bersin itu. Makanya kalau bersin jangan di depan muka orang lain. Nih kadang-kadang anak-anak ini lah. Ya, anak-anak itu diajarkan. Oh, bersin nah ditutup. Tutup. Nih, tutup. Ya, supaya penyakit yang keluar itu tidak pindah ke orang lain. Nah, gitu. Lalu ucapkanlah alhamdulillah karena Allah mengeluarkan penyakit tersebut. Nah, ketika seorang ini bersin 2 kali di tempat yang sama, kita masih mengucapkan juga, dia mengucapkan alhamdulillah kedua kalinya. Kita juga doakan dia, ya yarhamukallah. Di tempat yang sama, di waktu yang sama, dia bersin lagi ketiga kalinya. Aceh. Alhamdulillah. Kita juga yang mendengar baca doa lagi, yarhamukallah. Ternyata qadarullah dia bersin lagi yang keempat. 4 kali dia bersin. Alhamdulillah. Keempat kalinya bacalah afakallah. Nah, semoga Allah menyehatkanmu. Karena kalau udah 4 kali berturut-turut dia bersin, itu namanya dia masuk angin. Sedang mau ada pilek ini musimnya sekarang. Nah, ya, jadi cukup. Ya, sebagian ulama mengatakan cukup 3 kali berturut-turut. Kalau keempat kalinya, kelima, keenam tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Tapi doakan yang kebaikan juga, tapi yang lain. Semoga Allah memberikanmu kesehatan. Itu. Baik. Alhamdulillah, ini sudah cukup. Sampai di sini nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Allah alam bisa. Nanti kalau mau bertanya silakan setelah adzan. Sallallahu Nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.